Jadi once Betul. mungkin teman-teman di sini yang udah jago-jago teknikal nih, tiba-tiba lihat pola reversal di bawah, udah langsung switching lagi gitu loh, supaya switchingnya Ya, cepet sih. Menurut benar. saya, kalau teman saya nanya kira-kira invest kemana, saya akan rekomend yang kayak tadi sih. Nah, kok Kevin aku mau tanya dong, kalau menurut Hmm. analisa fundamental kok Kevin sendiri Hmm. untuk sampai akhir tahun IHSG ini menyentuh di angka berapa nih kok? Akhir tahun ya, menurut saya akhir tahun ini masih cukup oke. Menurut saya kalau misalkan Bakalan terjadi window dressing nggak kok? oh, menurut saya bisa terjadi window dressing karena terakhir itu kita hitung rata-rata asing itu foreign itu masuk di sekitar average sekarang ya sekitar 68 sampai 69 dan outflow-nya belum sebesar saat mereka masuk kemarin. So menurut Hmm. saya masih ada potensi, mungkin target optimis saya itu di angka 74 ya, 7.400 itu optimis. Tapi kalau misalkan untuk target yang cukup pesimis gitu, yang konservatif mungkin di 7.100 sampai 7.200. Menurut saya Oh, ada possibility dia ke sana sebelum nanti turun di 2023. oke. Nah, kalau tadi kan itu kita ngomongin optimisnya nih kok. Kalau kita Hmm. ngomongin the worst case-nya untuk support IHSG-nya itu support pertama dan support kedua yang worst case banget itu IHSG menyentuh di berapa nih kok? Oh, Karena oke. yang tadi aku bilang bahwa IHSG di bulan November rata-rata tuh emas merah nih kok selama 10 tahun terakhir. Oke, mungkin kalau misalkan sebenarnya ya teman-teman tuh lihat IHSG tuh mulai patah tren minatnya tuh ketika dia breakdown 7.200 ya. Sebenarnya itu momen yang paling oke untuk teman-teman lihat untuk keluar gitu ya. Cuma kalau misalkan ditanya sekarang support selanjutnya di berapa, saat ini sebetulnya ada area support minor ya di sekitar 6880 sampai 6900 yang adalah harga sekarang. Mungkin kita Mhm. harus lihat besok atau 1 minggu ke depan. Kalau misalkan ini jebol, menurut saya ada probability untuk ke 6700 lagi. Kita akan lihat IHSG baru mantul dari 6700 main di atas 7000 lagi menjelang akhir tahun. Menurut saya Oke. pandangannya kurang lebih begitu. Jadi Oke. sebenarnya ini adalah momentum baik yang bagus untuk sobat investor ini bisa melakukan averaging down ya kok. Betul, tapi balik lagi nih, ini harus diperhatikan kalau misalkan 68, 69 ini nggak mantul, mungkin Mhm. kita harus kurangi porsi lagi untuk ngantri di bawah ya, karena 67 itu memang ada support minor, tapi support kuatnya itu menurut saya ada di sekitar 6.500, karena kan lumayan ya, kalau dari Oke, jauh 69 ya. ke, 1.500 ya ya. kan, ya itu support kuatnya ya, 69 ke 65 kan lumayan ya, itu 400 poin, Lumayan. sekitar kurang lebih kayak 7%-an gitu. Itu menurut Iya. saya uh, sayang lah kalau misalkan kita entry-nya terlalu awal gitu. Menurut saya sih, ya kalau misalkan belum ada konfirmasi dari chartnya untuk reversal, saya sih nggak akan masuk banyak-banyak dulu sih. Untuk pastikan nanti di bawah itu kita punya amunisi untuk belanja lagi sampai ke akhir tahun. Ya, Oh, oke. nah, Betul. kalau Kevin tadi kan ngomong IHSG-nya sampai akhir tahun nih ya. Nih ada Mhm. pertanyaan mungkin sedikit menyambung ya dari pembicaraan terakhir. Dari Feni Diani katanya, Kak, kalau mau nanya misalkan Indonesia terjadi resesi, itu dampaknya terhadap IHSG seperti apa? Apakah akan lebih parah dari pandemi 2020? Gimana tuh kok? Oh, oke. Menurut saya kalau misalkan Indonesia resesi, tidak akan separah 2020 ya. Kita sampai ke level yang terlalu fear ya memang saat itu. Menurut saya sih nggak akan sampai ke sana, karena balik lagi, ekonomi di Indonesia tuh sebenarnya masih salah satu yang paling bagus. Jadi market itu tidak akan sepesimis itu gitu ya. Beda beda sama outflow yang keluar pada saat COVID kemarin. Tadi juga udah dimention, kita punya komoditi ekspor itu tuh masih benar-benar surplus lah, masih bagus banget lah. Harga coal yang maintain tinggi seperti ini, nanti juga kontrak, mungkin kita bisa lihat kontrak beberapa tahun ke depan juga akan cukup tinggi. Menurut saya ekonominya akan tetap masih didrive oleh komoditi ya, at least sampai Q1 2023 tahun depan. Jadi nggak akan separah itu, tapi kita harus cautious karena asingnya keluar dari big caps. Yang kita khawatirkan tuh sebenarnya itu aja. So kita nggak akan heran kalau misalnya kita lihat big banks ya, Telkom dan Astra itu net sell asing dan drop ya. Jadi itu salah satu dampak yang akan terasa. Apalagi teman-teman di sini mungkin
profil investasinya banyak yang dalam tanda kutip suka blue chip gitu ya. Dalam tanda kutip pilih saham, tapi saham yang aman. Yes, Nah, benar. sekarang teman-teman harus lebih hati-hati untuk main gitu karena blue chip itu adalah sasarannya asing dan ketika resesi global rupiah melemah yang keluar itu asing Yes. pasti yang dijual adalah porsi-porsi yang mereka miliki besar dan itu ada di big banks, big caps dan Telkom, Astra dan lain-lain gitu kan. Beda sama mungkin kalau kita pegang Alpha Stock gitu ya. Alpha Stock contoh kayak kemarin kita ngomong Bumi ada story-nya di ambil sama Salim ini itu mungkin menurut saya akan lebih menarik untuk Alpha Stock yang memang ada story fundamental kuat sih dibanding blue chip ya karena khawatir asingnya keluar. Itu aja sih. Oke. Nah, ngomong-ngomongin Alpha Stock nih, kok, aku mau sedikit info mengenai Henan juga. Henan Putira Asset Management ini punya produk namanya Ultima Equitas nih, kok. Yang dimana produk ini memiliki karakteristik Alpha Seeker. Jadi teman-teman daripada pusing ya mikirin Alpha Stock tuh apa aja sih, kapan harus hold, kapan harus sell. Nah, teman-teman bisa nih, udah dikelola oleh ahlinya langsung aja di Ultima Equitas. Nah, itu untuk teman-teman yang memang sekiranya berambisi untuk mengalahkan IHSG nih. Nah, itu bisa tuh masuk ke Ultima Equitas 1 tuh kok. Nah, tadi kan kita ngomong-ngomong mengenai resesi nih kok. Itu kalau misalnya kita sudah memiliki pendapatan yang tetap kok. Jadi kita kan bisa bagi-bagi nih sekiranya untuk kebutuhan sehari-hari berapa, untuk investasi berapa, dana darurat berapa, dan kita akan mempersiapkan lebihnya kita untuk mempersiapkan resesi 2023 nih. Lalu bagaimana kalau misalnya teman-teman sobat investor di sini masih ada yang pendapatannya tidak tetap atau teman-teman yang masih kuliah yang masih dari orang tua nih kok. Mungkin ada saran dan tipsnya untuk teman-teman sobat investor yang mengalami hal kejadian seperti itu. Oke, menarik ya karena ini relate banget ya. Jadi dulu waktu 2017, 2018 pas saya mulai invest ke saham, baru mulai fokus ke saham itu kondisinya sama, masih kuliah juga dan belum ada income yang stable gitu ya. Dan ngerasain krisis 2018. Dan apa yang saya lakukan waktu itu sebetulnya kita kalau misalkan udah lihat ada tanda-tanda krisis dan saya yakin sekarang semuanya udah ngasih early warningnya, early signal beda sama mungkin 2018 waktu itu nggak banyak nih yang Iya, benar. nggak banyak live IG kayak gini yang bisa kasih warning kan dan even Benar. influencer juga belum banyak kita mau belajar tuh agak bener gak ya gitu kan. Nah sekarang teman-teman harus lebih banyak aware sama makroekonomi karena kita tuh memang emerging market yang bergantung masih sama global market gitu ya, walaupun kadang-kadang kita kontra juga. Nah, kalau misalkan udah ngeliat gini, kita bisa contoh smart money, fund asing yang ternyata mereka raise cash. Mereka pindahin juga loh ke instrumen yang low risk. Kayak contohnya mungkin mumpung yield di Amerika lagi naik, mereka invest di sana, di yield sana. Nah, kita bisa copy aja sebenarnya sama kita raise cash sebisa mungkin, tapi balik lagi, saya mungkin beda-beda ya pengeluaran dan pemasukannya. Pastikan teman-teman cukupkan dulu kebutuhannya, dana darurat simpen dulu, karena wajib punya. Karena kita nggak tahu nih, jangan sampai resesi bikin PHK massal juga, akhirnya kita nggak punya dana darurat kan, karena maksain untuk investasi, jangan juga. Tetap dana darurat harus keep, terus asuransi itu pasti harus punya, jangan sampai kita ngumpulin uang 10 tahun malah habis 2 bulan karena kita sakit ya karena nggak punya asuransi, khawatirnya begitu. Terus Benar. baru mungkin setelah itu sisanya ya harus agak sedih sih ngomongnya sisanya ya karena balik lagi kita ada prioritas yang lebih penting walaupun kalau berdasarkan teori atau buku-buku atau financial planner itu ngomongnya jangan sisanya nih yang diinvest, harus di awal disisihin. Tapi menurut saya jauh lebih penting dana darurat dan kebutuhan sih karena sekarang kita ngerti lah kebutuhan lagi cukup mahal ya cukup naik lagi ini tuh dan ya pasti salah satu caranya kalau misalkan tetap mau invest adalah cari stream of income lain ya jualan atau apa menurut saya sih itu caranya deh kalau misalkan kitanya sendiri udah tahu kitanya pas-pasan there is no other way sih harus cari Ya, other stream of income menurut saya penambahan ya, tambahan income ya kok ya. tambahan.
Anyway, tadi kan kok Kevin sempat mention nih bahwa sentimen positifnya dari Indonesia sendiri adalah komoditas. Aku mau tanya, apakah ada sentimen lain yang bisa menopang perekonomian Indonesia selain dari komoditas kok? Untuk sekarang ini agak susah karena even banking kita pun mulai likuiditasnya itu mulai mengkhawatirkan ya. Mungkin teman-teman di sini Even yang di bank-bank buku 4 kok. iya Seperti sama kurang BRI, Mandiri. betul. Nah sekarang ini makanya mereka tuh akan coba tarik likuiditas dengan naikin suku bunga. Nah, ini yang diharapkan ketika nanti suku bunga Indonesia naik, mereka akan punya likuiditas lebih banyak dan akhirnya mereka bisa lending ya bisa kasih pinjaman ke orang lebih banyak. So ekonomi akan lebih muter di situ. Terutama pasti tujuan awalnya adalah jaga dolar. Nah, kalau misalkan ditanya sentimen lain atau enggak, menurut saya belum ada sentimen lain yang cukup kuat ya. Kayak sekuat batu bara ya, karena batu bara kita ini akan sangat bagus sekali lah ini apa earnings dari emiten-emiten ini. Jadi saya rasa kalau misalkan banyak orang yang fokusnya ke batu bara, so mereka akan cenderung nggak peduli gitu ya ke sentimen lain yang tidak terlalu signifikan. Karena balik lagi, ketika ada dana besar udah ambil risiko besar untuk invest di Indonesia di emerging, pasti mereka mau return yang besar-besar banget lah sekalian risk besar dia harus untung besar nih. So makanya komoditas tuh masih jadi primadona lah, beda sama big banks yang justru beberapa hari terakhir itu net sell asing. Ya, oke. Kalau tadi kan mengenai sentimen nih kok. Kalau aku pengen tahu, kiranya sektor-sektor apa sih yang bisa dikatakan anti resesi ini nih kok? Kalau tadi kan sentimen yang menopang perekonomian adalah dari komoditas. Lalu apakah sektor-sektor yang sekiranya anti resesi nih kok? Oke. Kalau misalkan kita ngomong suku bunga nih lagi naik ya, berarti so kita bisa avoid sektor-sektor yang high debt ya, yang utangnya besar. Yang kita tahu mungkin konstruksi itu pertama perlu di avoid karena mereka kurang lebih bisnisnya seperti itu, dan mungkin yang menarik itu selain komoditas menurut saya adalah manufaktur ya, manufaktur atau dan consumer goods ya, menurut saya itu bagus. Nah, consumer goods ini pasti ada pertanyaan kenapa? Oh, udah lama nih kita ngomongin consumer nih, karena belakangan kita ngomongin tech, habis tech kita pindah ke health, habis health kita pindah juga ketika kemarin itu ke commodity. Nah, sekarang baru consumer nih. Kenapa? Karena balik lagi gini, consumer sekarang ini mereka udah bisa pass on dia punya beban. Selama ini komoditas naik, CPO naik, produksi naik, mereka mau naikin harga nggak bisa karena pesaing. Nah sekarang mumpung inflasi, mereka bisa naikin karena ya masyarakat kita sekarang udah wajar gitu dengan lihat oh harga barang-barang naik, ya udah wajar lah kalau misalkan sabun, mie instan naik gitu kan. Nah mereka udah mulai bisa pass on ini ke masyarakat. So earningsnya mungkin Unilever yang kemarin itu kita lihat no growth ya, nggak growth, mungkin kita bisa lihat dia akan growth lagi. So makanya ICBP, HMSP, even rokok itu lumayan oke belakangan ini, tidak separah buangan di barang-barang lain. Karena menurut saya orang-orang juga melihat consumer ini salah satu yang bisa sustain gitu ya ketika resesi, karena mau nggak mau kita akan tetap beli barangnya. Terutama mungkin kita highlight consumer yang seandainya mereka naikin harga pun itu konsumen nggak akan komplain. Contohnya ICBP gitu ya, Indomie naik dari 2.500, 2.800, naik 3.200, mungkin nanti 4.000, ya kita tetap beli aja kan. Iya benar. Nggak bisa komplain gimana juga kan.